Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kaum muslimin wal muslimat, al musyahidin wal musyahidat, pemirsa pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian, segala sanjungan milik Rabbul Alamin atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang zahir, nikmat yang batin, maka semuanya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian pandai bersyukur, kami akan tambah nikmat-nikmat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, demikian pula kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa bersemangat mengikuti ajarannya sampai hari kiamat kelak. Sallallahu alaihim jami'an. Pembahasan kita masih dalam bab nawaqidul wudu, pembatal wudu. Telah kita sebutkan pertemuan sebelumnya berkaitan tentang hukum memegang mushaf Al-Quran bagi orang-orang yang tidak memiliki wudu, ya, orang-orang yang tidak suci, tidak berwudu, bagaimana hukumnya. Maka siapa yang ingin mencari faedah, silakan disaksikan di episode sebelumnya. Adapun pada kesempatan kali ini masih berkaitan dengan bab nawaqidul wudu. Penulis membawakan satu hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, rawahu Muslim wa 'allaqahu al-Bukhari. Dari Aisyah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau pernah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang senantiasa berzikir, ya, senantiasa mengingat Allah. Dan yang dirajihkan di sini adalah berzikir dengan lisannya. Karena masuk juga berzikir itu kita mengingat dengan hati kita. Tapi yang dimaksud di sini, yang rajih wallahu alam, berzikir dengan lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di setiap waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Nabi berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ahyan maksudnya adalah di setiap waktu. Akan tetapi maksudnya di sini adalah di mayoritas waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ada nanti di sana yang mengkhususkan hadis yang umum ini. Ini kan umum hadisnya ya,
menyatakan bahwa di semua waktu Nabi itu Nabi selalu berzikir. Tapi kan faktanya tidak demikian, dalam artian ada waktu-waktu yang Nabi tentu tidak berzikir dengan lisannya. Misalnya Nabi ketika dalam toilet atau dalam kamar mandi, disebutkan suatu ketika Nabi sedang buang hajat, ada orang yang mengucapkan salam kepadanya. Lantas Nabi pun tak menjawab salamnya pada waktu itu. Sampai pun Nabi keluar dari tempat buang hajatnya, kemudian Nabi membalas salamnya. Ini menunjukkan bahwa ada waktu-waktu memang Nabi berhenti dari berzikir. Dan itu disebutkan di hadis-hadis yang mengkhususkan hadis yang umum ini. Secara umum Nabi di mu'zam waktunya, di mayoritas waktunya itu Nabi berzikir, kecuali pada waktu-waktu tertentu yang tidak memungkinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berzikir dengan lisannya. Ini mengajarkan kepada kita juga ya, sebagaimana Nabi kita adalah qudwah bagi kita, maka kita mengikuti Nabi. Senantiasa kita berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena cakupan zikir itu kan luas. Bisa kita bertasbih kepada Allah, bertahmid, bertahlil, kita membaca Al-Qur'an, itu semua bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu keutamaannya teramat sangatlah besar. Ya. Ma yu'khadhu minal hadis. Al-haditsu muqarrirun lil asli wa huwa dzikrullahi ta'ala ala kulli halin minal ahwal. Hadis ini ya menetapkan kepada asal. Ya. Asal sesuatu itu kita berzikir di setiap keadaan, baik dalam keadaan berhadas ataupun non hadas. Ya. Walau kana muhditsan au junuban. Ya, walaupun seseorang dalam keadaan berhadas, maka itu tidak menghalangi untuk berzikir. Dibolehkan dia berzikir. Wa dzikru bit tasbihi wat tahlili wat takbir wat tahmid wa shibhuha minal azkar jaizun kullahinin bi ijma'il muslimin. Maka berzikir dengan bertasbih, subhanallah, tahlil, takbir, tahmid, dan yang semisal dengan itu, misalnya ucapan la haula wala quwata illa billah, dan zikir-zikir yang lain, itu hukumnya jaiz, boleh di semua waktu, dan itu sepakat kaum muslimin. Ya, boleh dalam keadaan berhadas misalnya. Ya, maka disebutkan di dalam riwayat Nabi ketika bangun tidur membaca beberapa ayat Al-Quran. Tentu orang yang bangun tidur telah batal wudunya. Ketika Nabi SAW bangun dari tidur membaca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu kan zikir yang dibaca Nabi setelah bangun tidur. Tentu orang yang bangun tidur batal wudunya. Tetapi Nabi tetap berzikir. Ya, kita tidak mengatakan mana lebih utama antara seseorang berwudu atau tidak. Yang kita katakan boleh. Tentu ada waktu-waktu yang kita tentu diutamakan kita berwudu ya. Namun ada juga waktu-waktu yang kita tidak berwudu tapi kita dibolehkan untuk berzikir. Yadkhulu fi dzikri tilawatul Qur'an. Masuk dalam kategori berzikir itu membaca Al-Qur'an. Illa anna tilawata mukhassasatun bi hadits Ali. Akan tetapi membaca Al-Qur'an itu dikhususkan di dalam hadis Ali radhiyallahu an. Qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'an ma lam yakun junuban. Nabi itu senantiasa membacakan Qur'an kepada kami selama beliau tidak dalam keadaan junub. Ya, maka hadis ini khusus ya, dikhususkan secara umum Nabi senantiasa berzikir termasuk membaca Al-Quran kecuali dalam keadaan junub. Yukhassisu kadzalika bihalatil baul wal ghaid wal jima'. Hada idza kana dzikr bil lisan.
Termasuk yang mengkhususkan hadis umum ini adalah ketika seseorang dalam keadaan buang air kecil, buang air besar, atau dalam keadaan bersetubuh. Maka pada waktu itu, tidaklah seseorang itu berzikir dengan lisannya. Adapun dia berzikir dengan hatinya, maka itu tidaklah masalah. Ya. Dalam hal-hal yang kita sebutkan tadi, buang air kecil, buang air besar, ataupun sedang berhubungan badan, kalau dia mau berzikir dengan hatinya, mengingat Allah, maka itu tidak ada yang mempermasalahkannya. Ya. Dan yang rajih daripada ucapan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir, itu maksudnya berzikir dengan lisannya, melafazkan ya lafaz-lafaz zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan hadis ini semakna dengan ayat di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard." Di dalam surat Ali Imran 191, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa bertadabbur akan penciptaan langit dan juga penciptaan bumi. Demikian Nabi juga mewujudkan ayat ini dengan senantiasa berzikir di semua atau di mayoritas waktu-waktu yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu buku yang bagus, Hisnul Muslim, yang membawakan zikir-zikir dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini kiranya kita memilikinya dan kita berusaha menghafalnya. Kalau kita tidak hafal, kita beli yang saku, ya, bentuk saku, sehingga kita baca pada saat-saat kita perlukan. Insya Allah ketika itu kita rutinkan, kita akan menghafalnya secara otomatis. Zikir dari bangun tidur, zikir pagi, zikir petang, zikir masuk rumah, keluar rumah, ya, demikian pula naik kendaraan dan seterusnya, itu semua ada, dan itu sangatlah baik untuk kita hafalkan sebagai bentuk pengamalan daripada perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berzikir di dalam setiap waktunya. Insya Allah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita masih dalam pembahasan nawaqidul wudu, pembatal wudu. Hadis yang barusan kita bacakan berkaitan tentang keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa berzikir di setiap waktu-waktunya. Ya, secara umum kita diperbolehkan berzikir dalam keadaan berhadas, juga diperbolehkan. Ya, kecuali di sana ada ya hal-hal yang memang harus kita berwudu terlebih dahulu, seperti kita sholat, karena sholat itu juga bagian daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi dia dipersyaratkan untuk berwudu. Adapun zikir secara umum seperti zikir bangun tidur, makan, keluar rumah, masuk rumah, zikir pagi, zikir petang, ya, maka itu diperbolehkan dalam keadaan seseorang berhadas. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya yaitu hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa shalla wa lam yatawadda
akhrajahu ad-Daruqutni wa layyanahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berhijamah, berbekam, kemudian Nabi sholat, tapi Nabi tak mengulang wudhunya. Ya, ini pembahasan berkaitan tentang apakah berbekam itu membatalkan wudhu atau tidak. Ya, dalil hadis ini menunjukkan bahwa berbekam itu tidaklah membatalkan wudhu berdasarkan perbuatan Nabi yang mana beliau berbekam kemudian sholat dan tidak mengulang wudhunya. Kalau Allah berbekam itu membatalkan wudhu, pasti Nabi mengulang wudhunya kemudian sholat. Ya, tidak mungkin Nabi melakukan sholat, mendirikan sholat dalam keadaan wudhu yang batal. Akan tetapi hadis ini derajatnya hadis yang lemah. Akan tetapi dia itu maknanya menguatkan kaidah kita bahwa hukum asalnya itu taharah, ya. Yang namanya nawaqidul wudu harus jelas dalilnya. Kalau dia dari Al-Quran sudah pasti. Kalau dari hadis harus hadis yang valid dari Nabi. Selama tidak ada hal itu, tidak ada nas yang jelas mengatakan bahwa suatu hal itu adalah pembatal wudu, maka hukum asalnya adalah taharah, suci. Sama seperti berhijamah, berbekam. Tidak ada dalil yang tegas, yang jelas mengatakan bahwa itu bagian daripada pembatal wudu. Ya. Ma yu'khadhu minal hadits, faedah yang bisa kita petik daripada hadis ini. Yang pertama, annal hijamata la tanqudul wudu bal tajuzus salatu ba'daha. Bahwa hijamah berbekam adalah tibun nabawi, ya. Perobatan nabawi, bahkan bukan hanya perobatan, dia itu bagian daripada pencegahan penyakit juga, ya. Itu tidaklah membatalkan wudhu. Boleh sholat setelahnya, tentunya dengan cara dibersihkan lah, ya, terlebih dahulu, ya. Orang-orang yang berbekam dibersihkan daerah-daerah yang keluar darinya darah. Karena kan dalam berbekam itu mengeluarkan darah-darah yang kotor, kan begitu. Maka tentu sebaiknya memang dibersihkan terlebih dahulu, ya, daerah-daerah yang keluar darinya darah itu. Yang berikutnya, al-hadits muqarrirun lil asl wa huwa anna khurujad dam minal badani ghairu al-farijaini la yanqudul wudu wal aslu adamun naqdi hatta yakuma yarfa'ul asal. Hadis ini kembali menguatkan kaidah asal bahwa keluarnya darah dari badan manusia selain daripada keluar dari kemaluan atau dari dubur, itu tidaklah membatalkan wudu. Tapi kalau dia keluar dari kemaluan, jelas itu merupakan pembatal wudu. Sepakat para ulama, seperti wanita yang keluar darinya darah haid, darah nifas, maka itu merupakan pembatal wudu. Karena dia keluar dari dua lubang itu. Ya. Wal aslu adamun naqdi hatta yakuma ma yarfa'ul asal. Dan hukum asalnya tidak ada yang namanya pembatal wudu sampai jelas ada dalil nas yang menyatakan hal tersebut terangkat. Sekali lagi tidak kita temukan, ya, ada di sana, ya, pembahasan atau hadis yang menyatakan bahwa hijamah itu, bekam itu membatalkan wudu. Maka ketika tidak ada hadis tersebut, tidak ada nas tersebut, maka kita tidak mengatakan bahwa itu adalah pembatal wudu. Ya, karena telah kita sebutkan bahwa pembatal wudu harus jelas dia nasnya. Dia bukan berkaitan tentang perasaan, bukan berkaitan tentang rasio. Mungkin kalau perasaan seseorang melihat ini kan benda kotor, ini kan cairan kotor,
Ya. Kenapa itu tidaklah membatalkan wudu? Ya, sekali lagi bahwa nawaqidu al-wudu tauqifiyah 'ala nas. Pembatal wudu itu harus jelas dalilnya. Selama tidak ada dalil yang menyatakan suatu hal itu pembatal wudu, maka kita tetap pada kaedah asalnya. Al-aslu at-taharah. Ya, asalnya itu seseorang suci, dia tetap dalam keadaan wudunya sampai ada suatu hal yang jelas itu merupakan pembatal daripada wudu. Yang berikutnya, al-masyhur min madhabi al-Imam Ahmad anna najisa al-kharij min ghairis sabilaini idza fahusha annahu yanqudul wudu. Pendapat yang masyhur dari madhab al-Imam Ahmad rahimahullah bahwa najis yang keluar dari selain dua lubang itu ketika dia itu banyak dan kotor bahwa itu membatalkan wudu. Qala fi syarhil kabir an-najis min ghairis sabilaini ghairul bauli wal ghaid yanqudu kathiruhu bi ghairi khilafin bil madhab. Dia mengatakan bahwa najis yang keluar dari selain dua lubang, ya selain daripada baul dan ghaid, air kecil dan air besar, itu membatalkan wudu ketika dia banyak. Dan ini tidak ada silang pendapat di madhab. Qala Malik wasy-Syafi'i wa ashabuhuma la wudu'a minhu wa ikhtarahu Syekh Taqiyuddin. Akan tapi pendapat al-Imam Malik dan juga al-Imam Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat mereka bahwa tidak ada wudu dari hal tersebut. Dan ini dipilih oleh Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Li'annahu la nassa fihi, karena tidak ada nas yang menyatakan hal tersebut. Wala yasihhu qiyasuhu 'alal kharij minas sabil, maka tidak benar dikiaskan dengan suatu yang keluar dari lubang itu. Dua lubang. Wa innama huwa kal busaqi wal mukhati wal aslu baqa'ut taharah hatta ya'tiya ma yarfa'u hadzal asal. Maka dia itu sama seperti ya air ludah, air ingus. Ya hukumnya sama, itu tidaklah membatalkan wudu. Hukum asalnya baqa'ut taharah, tetapnya taharah seseorang, tetapnya wudu seseorang sampai ada sesuatu yang jelas mengangkatnya dari asalnya. Waqtarahu Syekhuna Abdurrahman As-Sa'di wa taqaddam al-khilaf fi dzalika, dan ini pendapat yang dipilih juga oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kemudian yang berikutnya, al-hijamatu dawa'un wa qad jaa'a fi sahihil Bukhari an Ibnu Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asy-syifa'u fi thalath. Jadi hijamah atau berbekam itu merupakan bagian perobatan ya. Dan dia itu merupakan tibun nabawi. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda asy-syifa'u fi thalath. Ya, kesembuhan itu ada pada 3. Syarbati asalin wa syurtati mihjamin wa qiyati narin. Kesembuhan itu ada pada 3 perkara. Yang pertama, mengkonsumsi madu. Demikian pula pada hijamah, berbekam, dan juga pada perobatan kai. Walaupun kai ini silang pendapat para ulama, berobat dengan besi panas. Akan tetapi Nabi sebutkan di sini itu bagian daripada kesembuhan. Ya, dan yang kita ambil di sini adalah berhijamah, berbekam. Nabi SAW itu berbekam, bahkan punya ya orang khusus yang membekam Nabi SAW, memberikan upah khusus baginya. Karena ini merupakan satu profesi ya, berhijamah ini. Membekam itu boleh ya mengambil upah darinya. Berbeda nanti dengan ruqyah. Ya, kalau ruqyah itu tidak boleh. Sedangkan berbekam, membekam orang, itu boleh seseorang menerima upah darinya.
Dan itu pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tentu yang namanya bekam ini nggak sembarangan orang bisa. Dia butuh ilmu, dia butuh pengalaman. Ya, ada tempat-tempat yang bisa dibekam. Demikian pula ada waktu-waktu yang cocok untuk berbekam. Lebih dari itu dia juga harus punya alat-alatnya. Ya, dia punya alat-alatnya dan alat-alat untuk membersihkannya. Dan itu semua tentu memiliki atau membutuhkan dana untuk ya perawatannya, pembersihannya dan seterusnya, sehingga para ulama mengatakan boleh seseorang mengambil upah darinya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa, pemerhati Salam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan program kajian kita masih dalam pembahasan daripada kitab Syarah Bulughul Maram. Tentunya senantiasa kita berdoa kepada Allah, memohon, meminta ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bukan hanya sekedar pengetahuan, namun ilmu yang senantiasa menggiring kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang nawaqidul wudu, pembatal wudu. Salah satu yang dianggap manusia itu pembatal wudu adalah berbekam. Padahal itu bukanlah pembatal daripada wudu. Karena tidak ada nas yang jelas yang mengatakan akan hal tersebut. Bahkan disebutkan dalam hadis, walaupun hadis ini lemah, akan tetapi menguatkan kaidah dasar bahwa Nabi SAW pernah berhijamah, berbekam, kemudian Nabi pun sholat tanpa mengulangi wudhunya. Ya, tanpa mengulangi wudhunya. Ini menunjukkan bahwa hijamah itu, berbekam itu, tidaklah merupakan bagian daripada pembatal wudhu. Ya, adapun darah yang keluar darinya, tentu itu dibersihkan sebelum lagi dia menegakkan sholat. Ya. Kemudian kita akan bacakan, tadi kita sampai kepada pembahasan bahwa kesembuhan itu ada pada 3 perkara, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, syarbata asalin, wa syurtati mihjamin, wa qiyati narin, yaitu meminum, mengkonsumsi madu, demikian pula berhijamah, berbekam, dan juga melakukan kai, ya, berobat dengan besi panas. Walaupun ini khilaf di antara para ulama, ya, disebutkan dalam hadis tentu akan ada orang-orang yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa azab. Di antaranya mereka adalah yang tidak meminta perobatan dengan kai. Akan tetapi tema kita berkaitan tentang hijamah, tentang berbekam. Dan ini merupakan tibbun nabawi, yang bukan hanya sekedar perobatan, tapi juga pencegahan dari penyakit. Ya, orang melakukan bekam itu bukan hanya pada saat dia sakit. Ya, orang yang tidak sakit juga demikian. Agar kiranya tidak terkena penyakit. Karena kaedahnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula orang-orang yang mengkonsumsi habbatus sauda. Ini juga bagian daripada tibbun nabawi. Disebutkan dalam hadis bahwa ia itu mengobati semua penyakit kecuali satu, yaitu kematian. Orang yang mengkonsumsi habbatus sauda nggak mesti orang yang sakit saja. Karena mengkonsumsi habbatus sauda itu juga meningkatkan ketahanan tubuh, stamina dan seterusnya. Ya, sekali lagi bahwa kesehatan ini perlu kita jaga. Ya, dan mencegah itu lebih utama, lebih jauh kita dahulukan daripada kita mengobati. Tapi kalaupun sudah terjatuh seseorang dalam suatu penyakit, dia harus berobat.
Dia harus berusaha. Dia harus berikhtiar. Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, "Idza kana al-marad harran 'alajnahu bi ikhrajid dam bil pasadi awil bil hijamah." Kalaulah suatu penyakit itu panas, maka kita obati dengan mengeluarkan darah dengan cara berbekam. Li'anna bidzalika istifragan lil maddah wa tabridan lil mizat. Ya, karena itu sesuai ya. Bisa juga untuk bentuk mendinginkan tubuh manusia tadi yang sakit, yang panas. Tapi istihbabut tadawi. Dari sini tampak bagi kita disunnahkannya berobat. Wa istihbabul hijama. Lebih khusus lagi disunnahkannya berbekam. Wa annaha takunu fil maudhi' alladhi yaqtadihil hal. Pada waktu-waktu tertentu, pada kondisi-kondisi tertentu, dan pada tempat-tempat tertentu. Dan itu orang yang sudah berpengalaman, sudah tahu mereka. Kapan dan di mana letak hijamah yang bagus, yang tepat, yang bisa memberikan hasil lebih maksimal. Ya, maka itu disunnahkan dan Nabi telah melakukannya. Ya, jadi kalau orang yang sakit, walaupun pada saat seorang sakit itu ada keutamaan-keutamaannya ya, tapi jangan dibiarkan badannya itu sakit. Dia harus berobat. Dia harus menjadi orang yang sehat. Dia harus menjadi orang yang kuat. Karena tentu orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat, dia lebih bisa beraktivitas, lebih bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah. Dan orang-orang yang kuat itu jauh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang lemah. Jangan juga ketika seseorang sakit dia berharap sakit terus supaya mendapatkan keutamaan sakit. Atau dia memohon supaya dia sakit. Tidak boleh. Ya. Tapi kalaupun dia terjatuh dalam satu penyakit, dia harus sabar. Dia harus berobat. Dia harus yakin itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Benar, setiap penyakit itu ada keutamaannya, mulai dari menghapuskan dosa-dosa, mengangkat derajat, dan seterusnya. Akan tetapi tetap kita diperintahkan untuk berobat, berikhtiar, mencari usaha. Karena tidaklah Allah turunkan satu penyakit, pasti di sana ada penawarnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala likulli da'in dawa'un fa idza usiba bidawa'id da' bara'a bi idznillah azza wa jalla. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ketika sudah pas obat itu diberikan pada penyakit yang pas, dia bisa sembuh dengan izin Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Tetap kesembuhan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tapi melalui sebab obat-obatan. Melalui sebab usaha. Akan tetapi intinya kesembuhan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap penyakit itu ada obatnya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika kita sakit, kita berusaha. Dan kita yakin akan ada obatnya. Mungkin ada di sana orang yang berobat puluhan tahun, tapi masih juga sakit, sabar. Allah masih berikan kehidupan itu. Udah puluhan tahun dia masih hidup. Itu kan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat berikutnya, dia sanggup menahan sakit selama berpuluh tahun itu. Dia harus yakini setiap penyakitnya itu akan memberikan keutamaan baginya. Walaupun dia sudah puluhan tahun, ya, tetap akan ada nikmat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap penyakit ada obatnya. Kalau dia tepat, obatnya itu dia akan sembuh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mengisyaratkan kepada kita untuk berobat, mencari obat, berikhtiar, berusaha. Wa bi musnadi al-Imam Ahmad an Usamata ibni Syarikin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya ibadallah tadawaw fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian, berusahalah kalian mencari pengobatan, karena sesungguhnya Allah tidaklah meletakkan satu penyakit kecuali meletakkan juga di sana obatnya. Dan yang perlu kita tekankan juga bahwa ketika kita mengetahui di sana ada obat daripada setiap penyakit, jangan sesekali kita mengkonsumsi yang diharamkan oleh Allah. Walaupun mereka mengatakan itu adalah obat. Karena tak pernah Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita dalam berobat mengkonsumsi, meminum ataupun memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu di luar kemampuan kita, di luar yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, ya. Kita berobat, iya, tapi tetap pada koridor yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berobat dengan hal-hal yang mubah. Karena akan ada itu orang-orang yang menawarkan hal-hal yang mereka katakan ini ya pengobatan, akan tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya mereka mengatakan darah ular, pengobat penyakit ini dan itu, maka kita tidak mengkonsumsinya. Ya, Allah tak bolehkan hal tersebut. Ya. Kemudian fakana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi'lat tadawi fi nafsihi wal amr bihi liman asabahu maradun min ahlihi aw ashabihi. Maka termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita berobat, dan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baik untuk dirinya atau memerintahkan orang yang sakit. Dan itu tidaklah kontradiksi dengan konsep tawakal. Ya. Mungkin ada orang sebagian ketika ditimpa penyakit berkeyakinan sudahlah, kalau Allah ingin angkat penyakit itu pasti Allah angkat. Dengan beranggapan itu merupakan bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tidaklah benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bertawakal kepada Allah, memerintahkan kita berobat. Bahkan tadi disebutkan ya kan, Nabi berhijamah. Ya. Itu tidaklah sama sekali kontradiksi. Karena sebenarnya hakikat daripada tawakal itu adalah ketika kita benar-benar menggantungkan hati kita kepada Allah, bersandar kepada Allah, di satu waktu kita berusaha mengambil sebab yang mubah. Itulah konsep tawakal yang benar. Ketika berhasil kita menggabungkan dua hal, yaitu kita bersandar kepada Allah dan mengambil sebab-sebab yang dibolehkan di dalam syariat. Dan itu tidaklah sama sekali kontradiksi. Kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan ini memberikan wawasan kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita bisa terus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas al-basirah, di atas ilmu, hingga kiranya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kiranya demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.